Nigeria merupakan salah satu negara yang terletak di sebelah bagian barat Afrika dengan total luas sebesar 923.768 km persegi. Nah, dengan total penduduk sebanyak 206 juta jiwa, ini menjadikan Nigeria sebagai negara yang cukup padat. Nah, di sisi lain, Nigeria sendiri itu menyimpan banyak sekali kelebihan-kelebihannya seperti suku yang beragam, kemudian harta yang melimpah, tari-tarian yang cukup beragam, dan hingga kekayaan alam yang cukup melimpah. Nah, salah satu kekayaan alam yang cukup melimpah di Nigeria adalah hasil tambang minyak bumi dan jagung-jagungan. Nah, hingga saat ini Nigeria itu masih menempati urutan ke-11 sebagai negara dengan produksi minyak terbesar di dunia dan menempati urutan ke-13 dengan produksi jagung terbesar di dunia. Dari kelebihan-kelebihan yang sudah disampaikan sebelumnya, tentu saja Nigeria masih harus menghadapi berbagai macam masalah. Nah, masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Nigeria ini cukup serius. Yang pertama itu adalah masalah konflik agama dengan Boko Haram dan kelompok radikal Fulani yang telah menelan sebanyak 350.000 korban jiwa. Yang dimana 350.000 ini adalah dominannya anak-anak. Nah, permasalahan yang kedua adalah masalah krisis pangan. Dan yang ketiga, yang tidak cukup kalah parahnya, itu adalah masalah perubahan iklim. Apakah hal-hal ini akan menjadi pukulan telak bagi Nigeria? alfom di godel ya wuri godel no kalam ko kindi hari hinka inza hari makan film tuma ai nom tunam ko halam ko bene ala sintra fon sintri di yakine isa gi patti yakine haroban ganda sin ko boni am gawu kan di mo tabino wato kul zari ke fo ligi na mi ni kin ke fo wallahi won kuniri haure bodo na yiwo se bai wallahi wasu haure do bai wakan gorse za dai jawo man ba handu hinka kaban sai kurce shi ka dair koi da hare go borga din ganin warin si jengangwa ne borgangwa mu. Nah, sektor ekonomi pangan itu sudah mempekerjakan lebih dari 85 juta masyarakat Nigeria, di mana 75%-nya itu berada di sektor pertanian. Dari beberapa dekade terakhir ini, produksi pangan itu cenderung mengalami penurunan sehingga berimbas terhadap PDB per kapita Nigeria dan tentu saja meningkatkan jumlah impor pangan. Ini tentu saja dilatar belakangi oleh faktor-faktor lain seperti faktor konflik dan minimnya upaya mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim yang pada akhirnya juga membuat para petani itu enggan untuk bekerja sebagai petani. Dengan demikian, kesempatan untuk memperoleh mata pencaharian sebagai petani pun perlahan-lahan akhirnya menghilang dan menurunkan ketahanan pangan bagi setiap rumah tangga yang berada di Nigeria. Buat ningkatin atau mendorong produksi pangan dan minimal bisa ngasih makan sebagian besar rakyat Nigerianya, tentu ini menjadi akan semakin sulit. Kenapa? Karena lahan yang bisa ditanami itu menjadi
sedikit dan tentu saja memakan biaya yang cukup tinggi. Nah, disinilah pentingnya untuk mendorong akses petani ke pembiayaan kredit dengan bunga yang cukup rendah supaya para petani ini bisa mendapatkan bibit-bibit yang sangat unggul serta mesin dan peralatan-peralatan lainnya yang menunjang. Berdasarkan penelitian dari Osabien itu menyebutkan ternyata peningkatan 1% terhadap akses keuangan itu akan meningkatkan produksi pangan secara besar di angka 0,002% sampai dengan 0,006%. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran ke sektor agraria itu harus jauh lebih besar. Dengan persyaratan kredit yang longgar juga, pengalokasian lahan subur menjadi lahan pertanian. Nigeria sebagai negara produksi jagung terbesar ke-11 mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar. Nah, tentu saja kontribusi juga terhadap pembangunan juga sangat pesat, terutama pengguna ekonomi di Nigeria. Tapi, satu sisi, Nigeria itu harus menghadapi masalah baru yang menghambat produksi jagung, yaitu adalah masalah perubahan iklim. What we're seeing is that the climate crisis is making it that much harder for people in hard-to-reach areas and in areas affected by conflict to produce their own food. And so, of course, the goal is that we see people prosper and thrive and that they're able to succeed in agriculture and in farming. But the climate crisis is making it that much harder for people to grow crops that will produce enough food for them to feed themselves, but also for them to sell and make a profit. Traditional farming has been overwhelmed by changing weather patterns, out-of-date methods, and a significant increase in the demand for food. For decades, gaps in production have been countered by food imports. Nah, dengan adanya perubahan iklim ini membuat Nigeria itu menjadi terus tertekan. Soalnya produksi jagung sebagai ketahanan pangan masyarakat Nigeria ini terus mengalami penurunan yang pada akhirnya juga menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga petani yang bergantung sepenuhnya terhadap budidaya jagung. Imbas dari perubahan iklim ini selain dari ketahanan pangan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat Nigeria menjadi menurun. Berdampak juga kepada harga pangan yang terus melambung tinggi hingga pada penggunaan lahan yang kurang optimal. Wah, ini bakal jadi sudden death-nya buat Nigeria. Oh, ini jadi awal kehancuran buat Nigeria. Nigeria tidak mungkin selamat dan lain-lain sebagainya. Hal ini tuh sebetulnya masih bisa dicegah dengan berbagai macam mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, untuk menghadapi perubahan iklim ini tentu harus melakukan hal atau melakukan adaptasi di tingkat pertaniannya dengan cukup cakupan yang banyak. Nah, misalnya seperti perubahan dalam pola pengelolaan tanamannya. Nah, itu bisa mulai dari tanggal penanamannya, terus kemudian kepadatan tanahnya itu sendiri, kemudian sampai ke dalam varietas tanamannya. Kemudian ada praktik pengelolaan ternak. Nah, praktik ini bisa dipilih dari pilihan ternaknya, kemudian jenis pakannya seperti apa, hingga pada akhirnya kepada kesehatan dari ternak itu sendiri. Nah, kemudian ada juga penggunaan dan pengelolaan lahannya, itu bisa mulai dari sisi penebangan, kemudian penanaman atau perlindungan, irigasi, dan tindakan konservasi tanah yang bisa dilakukan termasuk juga dengan air dan pengelolaan dari kesuburan tanah itu sendiri. Terus juga bisa menggabungkan tindakan dari kedua sisi, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Nah,
Untuk dari sisi supply itu bisa dengan produksi, kemudian transportasi, dan pemrosesan yang jauh lebih efisien. Nah, bila dari sisi demand-nya itu bisa dari memodifikasi pilihan makanan, kemudian pengurangan food waste atau makanan yang terbuang sia-sia, kemudian mengurangi efek gas rumah kaca sampai dengan meningkatkan ketahanan sistem pangan. Nah, dari pemerintah Nigeria sendiri pun melakukan berbagai macam pelaksanaan program, itu salah satunya adalah dengan program agenda transformasi pertanian, hingga ke skema dana jaminan kredit pertanian agar para petani ini bisa mendapatkan perlengkapan dan peralatan-peralatan yang memadai untuk mereka bertani. Masih banyak lagi juga mitigasi yang bisa dilakukan dari selain apa yang udah disebutin tadi. Misalkan pemerintah Nigeria ini memfasilitasi masyarakatnya dengan akses ponsel pintar, di mana di dalam ponsel itu terdapat berbagai macam informasi. Nah, informasi-informasi apa sih yang kira-kira yang bisa disajikan dalam ponsel pintar itu? Misalkan ada informasi risiko yang bisa saja itu seperti risiko cuaca atau sebagainya. Nah, pemerintah negara juga harus melakukan investasi di bidang sumber daya manusia, misalkan seperti dengan menyekolahkan atau bahkan memberikan beasiswa yang besar-besaran kepada masyarakatnya untuk bersekolah di luar negeri, atau bahkan pemerintah Nigeria itu harus meningkatkan kualitas pendidikannya di Nigeria itu sendiri supaya bisa mendorong produktivitas dan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, mitigasi yang dilakukan ini nggak hanya bergantung dari pemerintah saja, mungkin bisa dari masing-masing masyarakatnya untuk misalkan berbagi beban risiko terhadap anggota keluarganya sendiri. Huge potential there and huge opportunity for young people to find a job. I think with such a young population in Nigeria, if we invest in that, the sky's the limit. Commercial farms need engineers, accountants, office managers, mechanics. I mean, the entire gamut of professional opportunities arise there. You don't have to even own a farm. You can make bags. You can have a plastic factory. You can supply fertilizers. You can start a tractor hire service. You can market people's products for them. Start a seed company to provide high-quality seed to farmers. Set up an agro dealership in 100 small villages. There's all kinds of things that businesses can be set up to make the food system in Nigeria efficient. And all the great things that are happening to improve the nutrition and the health and the employment of people is making everybody have better incomes too. The size of the food and agriculture market on this continent by 2030 is going to be a whopping $1 trillion. That tells me that the future millionaires and the billionaires of Africa are not going to come from oil and gas industry. They're going to come from the agriculture sector. But they're going to come from a sector that focuses on agriculture as a business, not as a way of life. I was trained as a doctor to be a cardiologist. But here I am as a farmer, and a proud one at it. It's a profitable business. It's something that brings me joy, that creates opportunities for people in the rural environment, and also creates opportunity for my investors as well. We are young people from all varieties of professions making agriculture a business. Lots of young people in Nigeria with great ideas need to begin to look at food as an opportunity for the future. Growing food, urban farming, creative farming. And one of the things we can do for ourselves as individuals is ensure we adopt urban farming to ensure that we can produce our foods right in the city as opposed to waiting for kilometers and miles away to bring the food down to the city. Hunger is not seasonal, so food production cannot be seasonal. Or soilless technology generally, you can grow crop any time of the year, you can maximize your space, you can do without the use of insecticide, herbicide,
Our first success was with yam for the aeroponics. We're able to do it for 200 different other crops. Tomatoes in soil normally take 90 days. We do it in about 35 to 45 days. So aeroponics reduces the time to harvest. Through our agricultural technologies, we have higher rates of flavonoids and antioxidants, especially our crops grown in the aeroponic systems. So aside from ensuring food security and food self-sufficiency, we also want to ensure that the food people are eating is actually healthy. Ya, pada dasarnya tentu setiap risiko itu bisa dicegah agar tidak semakin parah dampaknya. Itu semua bergantung pada sejauh mana identifikasi sebuah risiko itu dilakukan. Kalau kita kembali lagi ke pertanyaan pertama, apakah ini akan menjadi pukulan telak bagi Nigeria itu sendiri? Tentu jawabannya adalah bisa jadi. Bisa jadi ini merupakan sebuah pukulan telak yang akibatnya membuat Nigeria jatuh ke dalam krisis dan perlahan-lahan hancur. Ya, tentu saja kemungkinan-kemungkinan itu terjadi kalau tidak diiringi dengan mitigasi yang tepat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi di kesempatan berikutnya. Adios, 73.